Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan nama saya Diandra Murti dari kelompok 3 dengan NIM 2024023810 akan mempresentasikan strategi bisnis PT Siloam International Tbk pada mata kuliah manajemen strategi kelas WM 91. Yang mana ada latar belakang Siloam Hospital yang mengalami kerugian pada tahun 2024, tercatat pertumbuhan pendapatan 12,2 triliun dan masih tercatat rugi bersih 29,63 miliar karena depresiasi aset pada tahun 2024. Lalu ada skor komparasi Brand Index Top Brand Award di mana mengalami penurunan di tiap tahunnya sejak tahun 2021 hingga 2024 dan mulai disusul oleh brand lainnya. Oleh karena itu, paper ini mengkaji strategi manajemen yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan kinerja keuangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis. Lalu di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan eksternal PT Siloam, lalu ada strategi bisnis apa saja yang tepat untuk digunakan di rumah sakit Siloam itu, lalu ada keterbatasan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan PT Siloam, situs resmi, artikel, jurnal, sumber berita yang terpercaya, lalu ada keterbatasan informasi yang diperoleh sehingga diperlukan pengembangan data yang lebih aktual dan komprehensif. Lalu ada strategi bisnis, yaitu ada rencana komprehensif yang dibuat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mendapatkan keunggulan kompetitif, di mana visi ini adalah untuk menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan, lalu misi berfungsi untuk menyatukan arah tindakan seluruh anggota organisasi yang selaras. Lalu ada analisis lingkungan eksternal yang makro, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi faktor besar pada di luar kendali perusahaan, yaitu dari kondisi politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan hukum yang bisa kita ketahui adalah PESTEL yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang di tahap ini untuk membantu perusahaan menyesuaikan strategi dengan kondisi yang ada di perusahaan. Eh, lalu analisis industri dan kelompok strategi yang dimana bertujuan untuk menentukan posisi perusahaan dalam industri dan mengidentifikasi pesaing perusahaan berdasarkan segmen pasarnya yang biasa kita ketahui ada Porter Five Force, yang dimana di Siloam Hospital ini ada persaingan antar pesaing yaitu dengan kualitas tingkat tinggi yang dimana rumah sakit menyasar segmen kelas atas, yaitu ancaman pendatang baru dengan tingkatan yang rendah, dibutuhkan modal besar, perizinan ketat, dan reputasi yang sulit ditiru. Lalu ada daya tawar pembeli yang dimana tingkatannya sedang dapat ditekan melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi. Terakhir ada daya tawar pemasok di mana tingkatannya sangat tinggi, terbatasnya tenaga medis yang profesional. Lalu ada ancaman produk pengganti dengan tingkatan yang sedang berasal dari klinik, spesialis pengobatan alternatif, dan herbal yang berbiaya tinggi. Lalu ada analisis lingkungan internal yang dimana uh, faktor ini ada di dalam perusahaan seperti suatu organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan operasional dan pemasaran yang bisa membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan internal untuk merancang strategi yang efektif dan efisien. Di mana kekuatan ini yang pertama adalah layanan medis yang lengkap dan karena fasilitasnya. Lalu ada operasional luas standar internasional, terdapat 41 rumah sakit di 23 provinsi, yaitu lalu digitalisasi layanan karena ada apps My Siloam, lalu ada pemasaran digital efektif, ada kunjungan web naik dari 7 juta ke 10 juta dalam setahun, lalu pengelolaan SDM yang baik, fokus pelatihan karir dan sistem pengenalan digital, lalu legal, ada sertifikat ISO 9001, lalu tetapi ada kelemahan yaitu di kinerja keuangan yang memiliki pendapatan tumbuh 9%, tapi masih mencatat rugi bersih 296,93 miliar karena ada depresiasi aset. Yang dimana selanjutnya adalah keunggulan bersaing, di mana ada cost leadership, low cost, harga yang paling murah dan pasar luas. Cost leadership ada kualitas bagus, lalu ada differentiation, produk yang sangat unik, fokus low cost, harga murah untuk segmen spesifik, lalu ada fokus best value, nilai tinggi untuk segmen yang khusus. Selanjutnya adalah keunggulan bersaing, di mana quality profile matrix CPM ini adalah untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan bersaing yang utama, yang di mana gambaran ini melihat kompetitif perusahaan dengan industri menggunakan skor dari 1 hingga 4 rating terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Lalu ada analisis Prio, yang dimana ada value reliability organization yang untuk menilai apakah sumber daya ini dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sangat berkelanjutan.
Lalu ada internal dan eksternal yang di mana digunakan untuk memetakan berdasarkan skala IV dan EV pada sumbu X dan Y yang terdiri dari 9 kuadran dan membantu menentukan arah strateginya. Yang terdapat ada 3 wilayah, yaitu ada grow and build kuadran 1, 2, dan 4 daripada strategi pertumbuhan. Lalu ada hold and maintain yang di mana kuadran 3, 5, dan 7 pertahankan posisi, lalu ada Harvard Divers pada 6, 8, 6, 8, dan 9 yang permanen pada divisi yang lama. Lalu SWOT matrix adalah alat untuk meluruskan strategi di mana analisis kekuatan, kelemahan, dan pesaing dan ancaman yang bisa membantu perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang sudah ada. Lalu di sini ada pengembangan atau strateginya ada 4, yaitu integration strategi untuk menguasai rantai nilai, lalu intensif meningkatkan posisi di pasar, disruption strategis itu ekspansi ke bisnis yang baru, lalu defensif strategis digunakan untuk perusahaan menghadapi krisis. Lalu di sini ada formulasi strategi bisnis yang di mana untuk proses memilih strategi yang paling sesuai dengan berdasarkan analisis situasi perusahaan. Yang di mana perusahaan strategi ini memiliki 3 tahap, yaitu input, analisis IVF dan CPM, lalu pencocokan SWOT, grand strategi, lalu ada keputusan Key SPM untuk memilih strategi yang terbaik. Lalu di sini ada 4 bagian, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu di sini ada kerangka pemikiran yang dimana ada untuk meluruskan strategi bisnis. PT Siloam Internasional dimulai untuk identifikasi dan misi perusahaan sebagai dasar strategi. Analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan adanya PESTEL dan Portal 5 Force untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi persaingan dan ancaman. Lalu ada CPM yang membandingkan bahwa posisi perusahaan ini dengan pesaing, sementara ada analisis fungsional dan value yang menilai kekuatan dan kelemahan internal. Dengan IE matrix ini, perusahaan memetakan posisi untuk memetakan strategi yang tepat, sedangkan SWOT matrix mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Lalu pengembangan strategi ini dilakukan ada KSPM dan strategi KSPM strategi mapping diikuti oleh balance scorecard untuk menetapkan sasaran strategis dalam 4 perspektif, yaitu adalah keuangan, pelanggan, proses internal, dan pelajaran dan pertumbuhan. Dan hasil dari analisis ini memberikan kesimpulan yang membantu perusahaan merumuskan arah strategi dan perencanaan masa depan. Lalu di bab 3 ada metode penelitian di mana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Lalu ada sumber data, yaitu data primer yang wawancara salah satu perawat yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Divisi Rawat Inap. Lalu ada data sekunder, yaitu laporan tahunan keuangan Siloam tahun 2024, buku, artikel, dan sumber daring yang relevan. Lalu untuk teknik pengolahan datanya kualitatif didukung data kuantitatif. Lalu ada gambaran umum perusahaan yang di mana PT Siloam ini merupakan jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia yang mempunyai 41 rumah sakit, 25 klinik, 2 juta pasien setiap tahunnya, tenaga profesional, fasilitas yang beratas internasional, seluruh layanannya didukung oleh aplikasi My Siloam. Lalu ada 2004 melihat penghargaan sebagai 50 Capitalism Public Relation Company dan Asian Most Business Company. Yang di mana visinya itu berkualitas internasional, skala jangkauan, berbelas kasih ilahi, dan misinya menjadi pilihan terpercaya untuk layanan kesehatan holistik berkelas dunia, pendidikan kesehatan, dan riset. Lalu di sini ada segmen pelanggan yang dilayani, yaitu ada 5, yaitu Grand Deluxe yang dimana fasilitasnya sangat mewah, dimana lalu ada premium yang fasilitasnya sangat tinggi, lalu ada premium generalis, fasilitasnya baik dengan waktu yang tunggu yang sangat singkat, lalu ada value seeker itu terjangkau baik untuk kelas menengah, lalu untuk community generalis ada untuk orang BPJS. Jadi menyediakan si Solam ini menyediakan kesehatan terjangkau bagi kelas menengah dan mayoritas populasi Indonesia. Untuk properti yang ditawarkan ini, mereka mempunyai luas dari 41 rumah sakit di 23 provinsi dan mempunyai reputasi yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa dia sangat kuat di rumah sakit di Indonesia. Lalu kinerja perusahaan saat ini pada akhir 2024, Silo mencatat pertumbuhan operasional dengan kenaikan pasien rawat inap 7,2% dan rawat jaring inap 6,9 persen. Jaringan rumah sakit ini mencapai 41 unit dengan kapasitas dengan tenaga medis yang terus bertambah. Lalu di sini ada macro general environment analysis,
yang dimana dalam politiknya mempunyai menjadi ancaman bagi RS Siloam dalam regulasi tarif layanan medis, peraturan BPJS, lalu ada izin operasional rumah sakit, lalu untuk ekonomik itu mempengaruhi daya beli masyarakat dalam penurunan kunjungan pasiennya. Lalu untuk sosialnya itu ada kesadaran hidup untuk hidup sehat. Lalu teknologi ada digitalisasi untuk membuka peluang Siloam ini untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien. Lalu ada legal yang kebijakan pembayaran pajak untuk biaya operasional rumah sakitnya. Lalu ada environment-nya dan pengelolaan limbah medis yang tidak optimal bisa menjadi ancaman serius bagi RS Siloam. Lalu eh, dari micro industry analysis five force ini bisa dilihat dari tabel ini bahwa dari wage score ini totalnya ada 3,5 ini menunjukkan bahwa daya tarik industri RS Siloam ini pada tingkat tinggi dan ini disebabkan permintaan secara meningkat dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan meskipun ada persaingan cukup yang ketat serta ancaman baru yang datang pesaing lainnya. Lalu ada key success factor yang dimana meliputi kualitas layanan medis yang aman, cepat, jaringan rumah sakit yang luas, dan pemanfaatan teknologi pemakai aplikasi Masiloan, telemedicine, reputasi merek yang sangat positif, kinerja keuangan yang sangat sehat, kemitraannya dengan asuransi dan BPJS, dan ketersediaan tenaga medis yang kompeten juga sangat penting. Dan dalam inovasi layanan ini, fleksibilitas dan edukasi kesehatan ini turut mendukung kesehatan rumah sakit dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pasiennya. Lalu ada eksternal factor analysis yang dimana dari total matriks EV rumah sakit Siloam ini menunjukkan bahwa ada 3,24 di mana menunjukkan DRS Siloam ini berada di dalam tingkat kekuatan tinggi. Hal ini disebabkan rumah sakit ini mampu uh, di posisi yang kompetitif terhadap pesaing rumah sakit Indonesia lainnya dan dapat memaksimalkan peluang-peluang yang ada untuk terus berkembang dalam industri rumah sakit di Indonesia. Lalu ada kompetitor profil matrix CPM di mana hasil CPM ini RS Siloam sangat unggul di mana 3,75, Mayapada 3,00, Mitra Keluarga adalah 2,5 di mana RS Siloam ini unggul dalam kualitas layanan, jaringan, reputasi, adopsi teknologinya. Lalu untuk RS Mayapada ini cukup kuatnya di SDM dan kemitraan saja, namun perlu ada jaringan dan reputasi untuk meningkatkan aspek jaringannya. Lalu ada RSP Mitra Keluarga yang masih terlihat dalam inovasi branding dan jaringan, sehingga harus ada transformasi digital ekspansi lainnya untuk meningkatkan daya saing. Lalu ada internal factor analisis IV, yang dimana menunjukkan kinerja baik dalam layanan medis operasional, teknologi, SDM, dan kepatuhan hukum yang didukung oleh digitalisasi seperti MySeloam dan IMR. Dan terletak kelemahannya adalah di aspek keuangan karena ada rugi bersih yang akibat tingginya depresiasi aset. Dan sehingga diperlukan strategi efisiensi untuk mencapai profitabilitas jangka panjang tanpa mengurangi kualitas layanan. Lalu di sini ada value change yang dimana unggul dalam SDM teknologi dan operasional yang menunjang layanan efisien. Karena kuat berkat dukungan si Lipo Group yang masih Lipo Group. Tapi ada kendala dalam pengadaan logistik seperti ketergantungan impor, keterlambatan hasil pemeriksaan, sehingga value chain Silom ini kompetitif, tapi perlu ada peningkatan efisiensi yang logistik dan diversifikasi pasokan untuk daya saing jangka panjang. Lalu ada analisis prior yang dimana memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan pada jaringan rumah sakit dan reputasi merek. Sementara unggulnya terlihat dari teknologi, SDM, medis, dan kemitraan strategis. Lalu untuk yang kualitas layanan, keuangan, inovasi, dan edukasi masih berada di tingkat kesetaraan kompetitif sehingga secara keseluruhan Siloam ini sangat unggul dalam reputasi mereknya sehingga masih perlu ada penguatan divisi di berbagai areanya. Lalu ada internal factor analysis yang dimana
eh kita eh, dengan adanya analisis ini terdapat 3,52 yang dimana menyediakan kesehatan kelas atas, sistem operasional berstandar internasional, ekspansi operasional, dan menjamin keamanannya. Lalu ada kerugian di tahun 2004 di weakness-nya. Lalu ada internal eksternal IE metric, di mana dalam IE metric nilai ERS Siloam berada dalam kuadran satu yang menyatakan ERS perlu melakukan strategi growth and build, yang dimana FV matriksnya skor ini 3,24 dan IV-nya matriks skor 3,52. Lalu ada Tom Matrix, di mana dalam strategi satunya mengembangkan fitur deteksi penyakit dini pada meselium dengan teknologi computer vision dan AI melalui kamera HP. Lalu strategi duanya mengadakan beasiswa pendidikan tenaga medis spesialis ke luar negeri, eh tenaga medis spesialis luar negeri untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk tingkat internasional. Lalu ada strategi tiga, kemitraan strategis antara pihak asuransi, pelanggan, fasilitas melalui aplikasi MySiloam. Lalu eh, menerapkan digitalisasi untuk mendukung manajemen limbah medis lebih efisien. Lalu ada alternatif strategi internal yang di mana QSPM ini mengevaluasi eh, strategi secara objektif berdasarkan faktor internal dan eksternal yang sangat relevan. Yang di mana digitalisasi dan peningkatan SDM untuk mengatasi peluang seperti teknologi terbaru dan kerjasama dengan asuransi RRS Siloam juga perlu mengatasi ancaman melalui pendidikan SDM medis dan manajemen limbah medis yang sangat efisien. Meskipun ada kelemahan di kerugian 2024, strategi inovasi dan penguatan SDM ini dapat memperbaiki kinerja keuangan sehingga di strategi WO dan WT ini karena ini bisa ada fokus pada pemanfaatan kekuatan dan peluang pada efisiensi biaya. Lalu kesimpulannya, strategi satu pengembangan fitur deteksi penyakit dini pada app MySilom dengan teknologi computer vision dengan AI melalui kamera HP dengan skor 4,55. Lalu di sini ada peta strategi yang di mana meningkatkan laba fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Pendapatan ditingkatkan melalui kepuasan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan menarik pelanggan baru dalam proses internal pengembangan layanan baru, pemasaran, dan pelayanan cepat, kontrol biaya menjadi prioritas. Untuk pertumbuhan, Siloam Hospital ini mengembangkan keterampilan karyawan, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan efisiensi supply chain. Lalu untuk balance scorecard-nya itu bahwa em, bahwa mencakup semua aspek dalam operasional rumah sakit, mulai dari keuangan, kepuasan pelanggan, proses internal, hingga pertumbuhan pembelajaran. Fokus utamanya peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, serta pengembangan teknologi dan karyawan dengan inisiatif yang terarah pada masing-masing perspektif. Dan RS selama ini berupaya untuk menjadi pemimpin dalam kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia sambil tetap menjaga keberlanjutan dan inovasi dalam layanan. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Terima kasih.